Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Zahara, mahasiswi UIN Aranyeri Banda Aceh, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini saya akan membahas tentang pengaruh keputusan strategis bagi lembaga pendidikan. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, definisi keputusan. Keputusan adalah proses penelusuran masalah dari latar belakang masalah hingga terbentuknya kesimpulan dan rekomendasi. Nah, rekomendasi itulah yang akan dilanjutkan sebagai penunjuk pengambilan keputusan. Yang kedua, yaitu definisi keputusan strategis dan kebutuhan akan keputusan strategis. Alasan yang mendasar untuk pembuatan keputusan strategis adalah ingin menempatkan posisi perusahaan sebagai perusahaan yang memiliki nilai kompetensi di pasar. Nah, maka dari itu, semua yang berada di perusahaan harus memiliki kemampuan berkompetensi untuk mewujudkan perusahaan dalam konteks pengambilan keputusan. Karena jika SDM-nya lemah, maka pengambilan keputusan strategisnya pun akan melemah. Yang ketiga, tahap-tahap pengambilan keputusan. Menurut Bapak Dr. Andos Haji Malayu SP Hasibuan, ada beberapa tahap. Yang pertama, decision maker, yang mana manajer harus mengetahui masalah secara jelas dan menetapkan rumusan masalah tersebut secara cermat. Yang kedua, mengumpulkan data, informasi, dan fakta. Yang ketiga, mengevaluasi dan menganalisis data, informasi, dan fakta yang telah dikumpulkan. Yang keempat, menetapkan sejumlah alternatif dari keputusan pilihan yang ada. Mengembangkan dan mengimplementasikan alternatif pilihan yang ada. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu memilih keputusan dengan alternatif pilihan-pilihan tersebut. Yang keempat, yaitu jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan yang diambil berdasarkan prosedur atau berdasarkan kebiasaan. Biasanya, keputusan ini dilaksanakan secara rutin dan tidak melibatkan persoalan krusial. Yang kedua, keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang untuk memecahkan masalah yang luar biasa atau masalah istimewa. Biasanya, suatu perusahaan tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Pembahasan berikutnya yaitu proses pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi suatu masalah. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, mengalokasikan bobot pada kriteria. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Kemudian, menganalisis alternatif. Lalu, memilih alternatif. Kemudian, mengimplementasikan alternatif. Dan yang terakhir, mengevaluasi efektivitas keputusan. Pembahasan berikutnya yaitu perubahan dalam keputusan. Biasanya, perubahan dalam keputusan ini disebabkan karena dua hal. Yang pertama, incremental change, yang mana incremental change adalah perubahan keputusan yang dapat diprediksi. Dan yang kedua, turbulence change, di mana pengambilan keputusan di sini berdasarkan keadaan yang sulit diperkirakan. Pembahasan yang terakhir yaitu solusi dalam menyelesaikan masalah pada bidang pengambilan keputusan. Ada beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, menerapkan konsep cenderung berhati-hati dan memikirkan bagaimana dampak bagi jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, menempatkan alasan keputusan dengan alasan-alasan yang bersifat representatif. Yang ketiga, menjauhi keputusan yang bersifat ambigu. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu keputusan yang diambil harus berdasarkan dengan fungsi manajemen. Berikut penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.